sumandra sapa sira anta teruka ing arep nyento ninggal sapa sira al-amala ing nglakoni biwirdin kelawan siji wiridan makhafata alla taduma alaihi makhafata karena kuatir alla taduma alaihi arep nyento ora langgeng sapa sira alaihi ing atase wirid fa inna dzalika mongko setune mengkono wedi iku minal hamaqati setengah saking sifat kufur minal hamaqati setengah saking sifat kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan nasihatnya yang mengarang Rabiul Hajat mungkin menikah Al-Habib Abdullah Ibn Al-Habib Alawi Habib Muhammad Al-Hajat. Beliau mengatakan melanjutkan nasihat sebelumnya ingin menikah masalah kita ini harus punya wiridan. Wiridan itu apa kemarin? Yaitu kegiatan yang baik yang dilakukan berulang-ulang, itu namanya wiridan. Katanya beliau kita harus punya wiridan, dan wiridan yang paling ampuh untuk kita sampean ini yaitu wiridan yang disesuaikan dengan keadaannya. Yang menikah wiridan yang paling bagus adalah murojaah. Apa nih Ustaz murojaah itu? Murojaah itu mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru di pondok pesantren. Al-Quran misalkan, menghafalkan Al-Quran, ada kecenderungan menghafal Al-Quran. Ya berarti sebelum kita sampai kepada kebahagiaan yang kita bayangkan yaitu hafal Al-Quran, maka kita harus punya wiridan. Wiridan apa? Bendino bawa Al-Quran, bendino bawa Al-Quran, sedikit-sedikit dilihat, dipandang, dibaca, terus dijadikan wiridan. Insya Allah kita tidak akan bertepuk sebelah tangan, artinya akan mendapatkan kebahagiaan atau cita-cita dari itu. Kepingin bisa baca kitab boleh misalnya, ya berarti harus ada wiridan. Wiridan ngapalakan sorof fa'ala yakulu, wiridan sedikit-sedikit memahami nahwu, terus membiasakan baca Al-Quran dan baca hadis dan nasihatnya para guru-guru yang berbahasa Arab. Itu salah satu cara agar sampean kita ini bisa dianugerahi membaca kitab kuning. Yang mana kitab kuning ini, hafalan Al-Quran ini merupakan satu hal yang sudah mulai berkurang diminati oleh generasi-generasi Islam. Yang mana Al-Quran ini kadang-kadang tidak kita banggakan sebagai orang muslim, apalagi yang ngomong santri, ngomong santri. Tapi kepada Al-Quran, Al-Quran ini namanya kitab suci. Namanya saja ada kitab suci. Yang mana kalau kita mau berkaca atau mau ya melihat orang di agama kita, kitab suci
sucinya mereka itu dibawa kemana-kemana dan dijadikan satu hal yang tidak bisa dibantah. Contoh ini, kita ini kadang-kadang khususnya sampeyan ini santri itu iri dengan orang yang saudara yang beda agama, kayak orang Hindu itu. Orang Hindu itu sampai tiap hari ngirim janur ke Putih, ke Jawa itu tidak habis-habis. Ngirimnya yang tidak habis, yang habis janur di sini katanya. Ngirimnya tidak pernah berhenti. Tiap hari orang ngirim janur, yang janur ini. Jadi mungkin bukan sih dia. Ternyata urusannya adalah janur itu urusannya sama perintah agamanya, yang perintah tersebut tertulis dan diperintah di dalam kitab sucinya menurut dia, kitab suci kan itu. Janur sampai mungkin yang sudah ke Bali itu kenapa tidak ada rumah yang tinggi kayak hotel Kokon itu, jadi daun di Bali. Sang ini kenapa? Alasannya karena apa? Karena di laut atau karena memang dekat dengan laut? Ternyata alasannya tidak. Karena tidak boleh melebihi patung yang tinggi dari Dewi kan, itu kenapa kok tidak boleh sampai melewati tingginya? Sekali lagi adalah urusannya sama kepercayaan dalam kitabnya. Dan kenapa sampai kok ngomong terus dalam rangka kita ini seharusnya lebih percaya dan lebih pede dan lebih mantap terhadap kitab sucinya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini diterangkan oleh para ulama jami'ul funun, jami'ul hajat, semua ilmu ada di dalam Al-Quran dan semua kebutuhan yang kita butuhkan untuk kehidupan kita itu ada pada Al-Quran. Tapi kenapa dalam ini kita ini kok tidak menjadikan wiridan Al-Quran untuk setiap harinya? Padahal apa yang sampai bayangkan sekarang ini untuk urusan uang, untuk urusan bayaran, untuk urusan strata sosial agar terhormat, itu bisa selesai ketika kita asik dan mesra dengan Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran. Lebih tidak ada orang yang hafal Al-Quran itu wiridannya Al-Quran terus sengsara, tidak ada. Apa ceritanya? Kasihan menghafal Quran terus sengsara, itu sih mana ceritanya. Maka monggo ayo, mumpung masih ada kesempatan, sampai masih muda, ada yang SMP, ada yang masih seandainya ibarat otak atau hati dan pikiran itu masih bersih, masih bisa diisi dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini digandrungi bukan cuma oleh orang Islam, tapi digandrungi dan disenangi oleh orang-orang yang tidak Islam. Khususnya orang-orang pintar, orang-orang Barat itu acara buka Al-Quran, mengkaji, mendapatkan ilmu. Sampai ada di Mesir itu ada orang-orang yang non Islam, yang bukan Islam, tapi dia kuliah jurusan agama Islam. Jadi Al-Quran dikaji, hadis dikaji. Saking apanya, ya dia ingin mendapatkan ilmu dan dikasih oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa dalilnya? Itu dari Ramadan itu.
yang intinya hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk iluminasi bagi manusia. Jadi bukan cuma santri, menungso orang yang kafir, orang yang mukmin kepingin mendapatkan itu dapat, apalagi orang yang memang dijadikan kitab Al-Quran itu sebagai kitab suci. Siapa kita akan lebih berhak dan mendapatkan apa yang diberikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan salah satunya kepingin bisa baca kitab kuning itu latihannya dengan Al-Quran. Misalkan contoh yang ini melatih menghafalkan af'al fi'il, karena di dalam nahwu itu misalkan ada kalimat ada 3, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Terus contoh kalimat fi'il gimana ya? Nyarinya di Al-Quran. Mulai dari misalkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu dicari sesuai dengan tata cara grammar yang ada di nahwu dicari. Sekarang saya mau nyari kalimatul asma isim misalkan. Terus saya mencari kalimatul af'al, dicari di dalam Al-Quran. Alif lam dzalika itu apa, isim apa, fi'il, dicari. Itu katanya salah satu dulu al-fakir dulu kita adalah untuk mempercepat pemahaman terhadap nahwu agar dipercepat dapat futuh, dibuka hatinya oleh Allah, bisa membaca kitab kuning. Kalau sampai bisa baca kitab kuning itu kelencernya bukan cuma kelencer skala nasional, tapi skala internasional, bahkan skalanya dunia akhirat. Kok bisa ya cerita orang itu kan? Kalau terjemah tidak bisa. Karena kalau ingin baca tafsir terjemah itu tidak sesuai, kadang-kadang apa yang dikehendaki di dalam keterangan bahasa Arab diterjemahkan juga tidak bisa. Jadi keindahan surga itu bisa dia apabila kita bisa baca kitab. Nah, jangan dipikir terus bisa kitab kuningnya bisa ngaji enggak. Bahkan ada salah satu guru saya ini buat pelajaran ini promosi jadi mengalir tidak belajar. Ada salah satu guru saya guru al-fakir, dia ketika sudah alhamdulillah sudah bisa baca kitab, akhirnya pulang. Waktu itu mondok di Blosor biasa. Pulang terus ngajar di sebuah pondok pesantren dan kebetulan saya pas mondok di situ. Akhirnya pada waktu itu beliau awal ketika pulang itu ada kerepotan masalah ekonomi. Ada kerepotan masalah misalnya dia menjadi orang yang hebat, jadi ulama dan kaya. Akhirnya beliau kok tambah beberapa setelah nikah itu agak sulit ekonomi. Akhirnya terus beliau suan kepada gurunya beliau di Blosor di Kedirian. Pada salam Mbak Yehuda itu Bahda atau Mbak Yehuda itu nyampe sana belum sampai ngomong langsung diomongin. Makna artinya gitu. Nah, di lampiran kita kamu itu banyak uang. Dulu ngomong beliau itu dulu ngomong urusan itu ini. Ya kan? Si paham. Di lampiran kita kamu itu ada banyak uang.
Akhirnya tidak sampai curhat, tidak sampai menyampaikan kepada gurunya karena sudah diomongin dulu, sudah tahu gurunya. Akhirnya pulang. Sengaja loh buka wajah kita, kok betul ini. Akhirnya saya pulang. Ternyata yang terbukti di lampiran-lampiran kitab kita ini itu akan mengalir uang yang uang yang mana orang-orang itu bingung cari uang. Orang yang punya lampiran-lampiran kitab ini bingung buang uang. Itu sedikit masjid atau terbit pada saat ini kepingin bisa baca kitab yang terbersih. Jangan kebiasaan terbersih jadi kuli. Pinginnya uang. Ya Allah masih ngasih level-level yang lebih tinggi daripada jadi kuli. Tapi kalau bisa, kalau memang Allah masih ngasih kita ini bisa nyuruh orang, jangan punya cita-cita kepingin disuruh hidup uang itu disuruh apa saja. Dan tidak enak di kongkong uang udah tidak enak. Apalagi ketemu orang yang tidak tahu aturan, bos tidak tahu aturan, tidak tahu sopan santun, tidak tahu, ya sudah. Bismillah. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ini umum sampai masih muda seperti ini, Allah memberikan rezeki dan boleh milih sampai jadi apa. Cuma kita baik salah satunya adalah berdoa. Wong lampiran kita seperti sini aja rezekinya banyak, apalagi lampiran Al-Qur'an. Tapi Ustaz angel tidak ada yang ada itu malas. Ada salah satu cerita, ini sering saya ceritakan. Salah satu wiridan itu kan yang memang harus baca. Kalau santri itu katanya kan wiridan harus baca, tidak bisa. Tidak dianjurkan santri itu ngelamun terus jadi apa ngelamun, menghayal. Tidak ada sekelas sampai semua itu tidak ada yang bodoh. Angel Ustaz tahu tidak ada angel. Yang ada itu malas. Ada salah satu cerita pondok di luar negeri waktu itu. Kakak salah saya pondok di luar negeri itu, beliau itu orang Indonesia. Yaitu beliau sudah 4 tahun belajar di luar negeri dan tidak bisa. Maksudnya target yang sesuai target tidak bisa. Dan ketika itu terus sama Syekh suan kita ingin pulang. Ya Syekh, ini saya ingin pulang sudah sakit bodoh. Hafalan 3 itu yang hilang bisa 5. Jadi hafalan saya tidak bisa. Saking bodohnya katanya dia. Oh iya, bodoh ya. Sampai saya 4 tahun tidak bisa apa-apa. Bayangkan dia nyantri mondok di luar negeri sudah 4 tahun tidak bisa apa? Katanya bodoh. Akhirnya kebiasaan kalau nyantri di luar negeri itu waktu itu kan belum ada HP ya, belum ada WhatsApp. Kalau ada apa-apa itu pakai surat. Jadi kadang-kadang orang misalkan haji itu biasanya titip apa? Terus titip surat. Nah sama Syekh sama guru ketika ada surat itu tidak sampai langsung disampaikan kepada santrinya. Misalkan ada kabar itu bisa kalau kabar meninggal cerita kan itu apa support. Kalau ini kucingnya meninggal diceritakan yang orang kucing meninggal. Akhirnya kan sedih santri.
anaknya bisa. Nah ini enggak, kalau di luar negeri itu enggak dikumpulkan semua. Nanti kalau sudah mau pulang baru dikasih. Oh ini saya kata mau pulang. Nah gitu. Ya sudah sebelum pulang sudah. Karena sampai ngomongin goblok ya buku nggak bisa hafalan. Akhirnya apa? Akhirnya buku surat-suratnya dia yang banyak itu dikasihkan. Ini sampai selama 4 tahun ada surat dari rumah sampean, tolong dibaca. Baca di sini depan saya. Dibaca. Nah, orang baca itu kan mesti ekspresi kan ya. Kalau isinya senang mesti senang. Isinya agak sedih, ya ekspresinya agak sedih. Kalau sedihnya parah, ya mesti ekspresinya lebih parah sedihnya kan, ekspresinya. Terus sampai semua dibaca, akhirnya sama guru ini ditanya. Akhirnya gini, ditanya, saya sebentar, sebelum saya balik ke kamar, saya mau tanya. Ya sampai itu kenapa tadi kok tahu senyum, tahu-tahu terus agak sedih, terus ternyata kayak nangis tadi. Coba ceritakan sama saya. Akhirnya diceritakan mungkin jadi saya tadi saya senang itu ternyata sama orang rumah itu semua fasilitas sudah disiapkan. Rumah sudah dibikinkan, jangan khawatir sudah belajar yang rajin sini. Rumah sudah dibikinkan, sawah kebun sudah disiapkan, semuanya disiapkan. Bahkan nikah saya sudah disiapkan, semua fasilitas disiapkan. Akhirnya kan kita harus senyum. Terus sedih ada yang meninggal, ini saudara meninggal ini. Terus akhirnya katanya boleh gini, katanya Syekh ini, katanya Kiai ini, sampai ini hipster kan, jadi bodoh ngomong ini. Ini bodoh. Buktinya sampai baca sebisa langsung hafal kan gitu. Tadi kan baca hafal terus diterangkan oleh awal sampai akhir hafal. Oh saya detail mereka. Padahal baca cuma satu kali. Sampai ketawa ya tadi ketawa ini. Akhirnya terus sama gurunya, oh sampai ternyata tidak bodoh kan. Kalau memang bodoh ditanya, oh, sebentar saya baca lagi kan gitu. Belum apa, saya tidak paham. Ini ternyata satu kali sudah paham. Dan diceritakan. Nah itu sama guru ini, sama Syekh ini dia ngomongin sampai ini ternyata tidak bodoh. Seandainya dia udah ngomong ini, seandainya ketika sampai itu hafalan Al-Quran, hafalan nahwu, baca nahwu, baca apa saja, sama seperti baca suratnya orang tuanya sampean. Insya Allah sekali hafal. Apa bedanya? Bedanya itu ketika sampean baca Al-Quran, menghafalkan hadis, angel kali. Ya wis angel gak lawase. Tapi seandainya Al-Quran karena butuh cara lain surat wong tuwa itu insya Allah sekali 2 kali 3 kali apa akhirnya dia jadi pulang sadar. Berarti pulau banyak bodoh gitu. Tidak bodoh itu sadar, balik lagi ke pesantren, terus nambah 1 tahun lagi semua dibodohi dan akhirnya mendapatkan butuh atau mendapatkan ilmu lagi. Karena apa? Karena perasaannya sudah dibuang, perasaan malas, perasaan ini sulit, perasaan ini biasa saja. Sehingga pulang menjadi orang yang benar-benar didambakan oleh negaranya, dijadikan orang terpenting di kampungnya dan di masyarakatnya. Dari contoh wiridan ini dan wiridan hati yaitu, ayo kita ini membiasakan, karena wiridan itu macam-macam ya. Termasuk sampai mengajar semua yang sampai baca mulai Al-Quran dan hadis, hafalan itu sangat bermanfaat, melebihi manfaatnya uang 100.000 sama 50.000. Kalau sampai wiridan seperti itu, kalau tidak jadi apa-apa, luruhnya bisa nyengok. Sampai menganggap ini penting, ini bisa hanya sama masyarakat ini. Dan ini gampang ini kan. Ya Allah gampang, semuanya gampang. Dalam hadis
Qudsi dikatakan Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ana idza dzanni 'abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hamba saya kepada saya. Kalau dianggap Al-Quran itu tidak memberi manfaat, bahkan yang memberi manfaat itu pekerjaan atau kuli, ya kuli itu juga pekerjaan itu yang bisa memberi manfaat. Al-Quran tidak akan memberi manfaat. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau sampai ngerti terjemahnya, ngerti artinya, tafsirnya, itu semuanya selesai di dalam kehidupan kita. Kalau mengamalkan Al-Quran ya. Nah, kalau Quran ya, apa Al-Quran? Boleh begini. Kita kaget, benar-benar kaget. Nah ini berarti bukti. Pikiran kita harus diubah. Bagaimana santri, bagaimana seorang muslim tidak percaya atau tidak meyakini apa yang diyakini oleh para ulama, para aulia. Bagaimana tinggalannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dititipkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi, dari Kanjeng Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada aulia, dari aulia kepada para kiai yang kita ini semua sungkan dan takdim kepada beliau. Dan titipannya tidak kita ambil. Bahkan kita ini mengambil terhadap titipan-titipan selain Rasulullah, selain para sahabat. Ya, mungkin dari nasihat ini, dari wiridan ini, sekali lagi kita berharap sampai baca Al-Quran, ingatlah bahwa semua Al-Quran adalah pusat, segalanya pusat. Sampai mau apa aja ada di dalam Al-Quran. Hadis atau ilmu nahwu, sorok, semuanya ada. Dan adanya itu semua levelnya level tinggi, derajatnya derajat tinggi. Sampai nopo saya di pengajian ngomongin dari sana kan santri soal urwe tahunan saya sampai ini sarungan sama sokoan sama surbanan. Yang perempuan berkenaan kedudukan, makanya kajiannya ya kita arahkan kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tinggalannya orang yang mulia itu pasti mulia. Siapa yang mulia? Yang paling mulia sudah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalannya Kanjeng Nabi nopo? Ilmu nafi'. Jadi ketika kita mengambil tinggalannya Kanjeng Nabi nopo? Al-Quran, hadis, nahwu, sorok, fikih dan sebagainya. Apabila sampai mengambil tinggalan itu, maka berarti mengambil sesuatu yang sangat mulia, karena semuanya itu disandarkan kepada orang yang paling mulia, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin manfaat, mungkin berkah, kita bisa terlapai apa yang kita sampaikan. Saya doakan sampean semoga bisa mengamalkan apa yang disampaikan, dan saya minta tolong mendoakan semoga bisa mengamalkan apa yang kita sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa faslun wa alaika wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.